Halo para penonton dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Dango Inspirasi Uda Joni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali kita bersua dalam Dango Inspirasi Channel, sebuah channel yang fokus pada isu-isu pemberdayaan, khususnya pemberdayaan petani, baik dalam kerangka teori, praktek maupun kegiatan kita di lapangan. Nah, diskusi kita kali ini melanjutkan diskusi tentang tanaman perkebunan sebelumnya, yang lebih terfokus pada bagaimana seorang petani bisa mendapatkan hasil atau hasil panen yang berkualitas, yang tentu memberikan nilai tambah yang besar terhadap petani. Dan ini kita diskusikan lagi bersama Insinyur Fajri MP, seorang praktisi pertanian dan juga dosen di Politeknik Negeri Payakumbuh. Selamat siang Pak Fajri atau Dawi, saya biasa panggil Dawi. Dawi aja ya. Panggil Dawi aja. Selamat siang Yos. Sehat Dawi. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Kita ini kelanjutan diskusi sebelumnya nih Dawi. Ya. Nah, kalau dulu kita lebih fokus pada bagaimana berbudidaya untuk mendapatkan hasil. Nah, sekarang kita fokus di hasilnya ini. Ya. Khusus di tanaman perkebunan. Nah, mutu biji yang dihasilkan. Itu tanaman perkebunan baik. Nah, yang paling banyak tanaman itu lagi-lagi kopi, kakao. Ini yang kita diskusi. Oke, mungkin bisa dijelaskan ada bagaimana upaya petani bisa mendapatkan hasil atau biji yang berkualitas dengan nilai tambah yang besar itu gitu. Makasih Pak Yos. Jadi panen. Ya. Itu menyangkut panen akan berdampak nanti kepada kualitas biji yang dihasilkan. Karena kakao tersebut yang dibeli dengan harga yang mahal itu oleh pabrik untuk industri makanan dan minuman atau untuk industri kosmetik, itu adalah biji kakao yang berkualitas tinggi, berkualitas baik. Nah, di sini kita mulai dari panen. Kita panen buah kakao itu harus ada sampai pada matang panen. Nah, matang panen ini ada tandanya, ada kriterianya. Yang pertama kriterianya itu adalah kita lihat di alur buah kakao itu, ya. Jadi di alur buahnya itu sudah berubah warna dari pangkal sampai ke ujung buah. Nah, ini buah kakao dari ujung Ya. ke pangkalnya sudah berubah. Kalau masih separuh-separuh itu belum. Separuh itu belum tentu matang. Itu adalah ciri-ciri buah kakao yang terserang oleh PBK namanya. Kalau belang-belang dia, nah, itu bukan matang, tapi sudah terserang oleh namanya PBK, penggerik buah kakao. Jadi kalau ada yang belang-belang itu sudah dipastikan. Ya, harus sudah pastikan dia kena serangan hama dan harus dipanen. Nah, kemudian tadi kembali kita untuk menghasilkan biji yang baik, panenlah buah kakao yang matang panen. Tandanya tadi sudah berubah warnanya. Dari pangkal sampai ke ujungnya. Ya, ujung dari buah. alurnya itu. Jadi kalau dia berwarna hijau kakaonya, waktu muda, dia matang panen, dia berwarna kuning. Kalau dia berwarna ungu, nah, dia akan berwarna oranye. Nah, kalau dia sudah matang. Nah, kemudian setelah kita buka, nah, itu harus kita keluarkan cepat, nah, supaya dia tidak mengering lendir buahnya. Nah, kenapa kita sampai matang panen tadi? Karena yang menentukan mutu tadi adalah lendir buahnya tadi. Nah, karena lendir buah dibutuhkan pada waktu fermentasi. Jadi biji kakao yang selama ini diproduksi oleh rakyat, oleh petani yang biasa, itu dia tidak melakukan fermentasi, sehingga makanya dibeli murah tadi, tidak ada harga tinggi, karena penggunaannya hanya untuk pencampur. Jadi kalau biji kakao yang difermentasi itu bisa dibeli seperti yang saya pernah singgung sebelum-sebelumnya, itu adalah dengan harga tinggi, lebih kurang harganya sekarang 50.000 sampai 60.000.
Itu bedanya dengan Kalau yang tidak difermentasi, Fermentasi? ya harganya 20.000. 20.000. Jadi cukup jauh, ha? Jauh. beda. Bisa 2 kali lipat, 3 Dua kali lipat. Ya. Jadi tidak rugi petani sebenarnya kalau melakukan proses Banyak beruntung malah. fermentasi. Ya. Ini yang tidak sampai kepada petani. Nah, saya baru-baru ini ketemu dengan eksportir kakao. Ah. Itu dia eksportir kakao dari Batam untuk dikirim ke Eropa. Sudah berapa kali saya bertemu dengan dia. Bagaimana ini harus sampai kepada masyarakat, yaitu menghasilkan biji kakao yang berkualitas. Nah, dia berani beli 80.000, 70.000 per kilo. Nah, di Sumatera Barat ini yang tidak ada. Nah, tadi untuk soal pemanenan tadi, kalau misalnya petani tidak memanen dalam saat matang panen itu Dampaknya dampak apa? indikatornya di lendir seperti apa? Tadi kan kelihatan di lendir. Ya. Kalau dipanen waktu belum matang panen, belum musim muda, itu lendirnya tidak banyak. Lendir bijinya tidak Lendir banyak. banyak. Kalau lendir biji tidak banyak, juga kandungan gula yang pada lendir itu juga tidak banyak, sehingga fermentasi tidak berjalan dengan sempurna. Kalau sudah terlalu lewat Ya. matang panen, Matang. lendir bijinya sudah mulai ngering. Oh, gitu ya. Nah, Jadi betul-betul saat matang panen itu lendirnya akan banyak dan Iya. itu sangat membantu pada itulah proses. yang melakukan proses yang terjadinya fermentasi. proses fermentasi dengan baik, berjalan dengan baik. Nah, artinya setelah dipanen langsung dikeluarkan buah bijinya. Iya. Nah, ditumpuk. Kadang-kadang kan mungkin aja petani membiarkan ditumpuk berapa hari dulu itu tuh. Itu untuk menyamakan dia matang. Hah? Kematangnya hampir sama antara buah satu dengan buah yang lainnya. Itu tidak berpengaruh terhadap Nggak berpengaruh. kalau tertumpuk. Paling-paling dia kan 2 atau sehari atau 2 hari ditumpuk. Paling lama boleh ditumpuk itu Ya, kalau lama ditumpuk dia akan mengering kan? mengering ya. Iya. Jangan sampai lebih dari 4 hari. 4 hari itu ya. 3 hari lah paling lama. Paling lama baru harus dibelah ya, dikeluarkan, harus dikeluarkan bijinya ya. Nah, kemudian ditumpuk, boleh ditumpuk dalam karung, boleh dalam peti, Nah, untuk melakukan fermentasi. Nah, fermentasi ini sebenarnya kan memeram biji. nah saya lihat ada petani juga setelah dikeluarkan isinya dijemur langsung itu. Nah, itu tidak fermentasi, tidak terjadi fermentasi. Itulah yang petani yang tidak tahu. Nah, Nah, itu yang dibeli murah yang harga 20.000 itu. jadi harusnya setelah dikeluarkan langsung dimasukkan ke dalam. Ya, lalu dimasukkan dalam karung. Kalau petani misal tidak punya alatnya cukup. Ya, alatnya kan karung bisa. Dibungkus pakai daun pisang kan bisa juga. Yang sederhana yang bisa. Sederhana itu ya. Ya. Bungkusnya dengan daun pisang. Cukup Ya. Nah, sudah terjadi fermentasi. fermentasinya itu. Ya. Nah, kemudian bagaimana fermentasi itu bisa berlangsung, kita tes, kita coba pegang karungnya. Kalau panas, berarti fermentasi berjalan. Tapi kalau dingin enggak. Jadi itu tanda fermentasi berjalan. Nah, itu berapa hari itu biasanya fermentasi? Waktu fermentasi lamanya fermentasi itu bukan dihitung dengan hari sebenarnya, tapi dihitung dengan baunya. Kalau masih berbau alkohol dia, masih harum baunya, bau alkohol, itu berarti fermentasi sedang berjalan. Nah, kapan fermentasi itu sudah berhenti? Kalau sudah berbau asam cuka. Asam cuka ya. Ya. Nah, sudah berbau asam cuka dia. Air lendir air yang keluar itu, berarti fermentasi sudah selesai dan harus segera dihentikan fermentasi. Kalau sudah berbau asam cuka. Ya. Kalau dibiarkan terus diperam juga, nanti buah akan busuk. Oh, Hijau di dalam buah itu akan berwarna ungu nanti. Ungu tidak bagus. kehitaman. Iya, tidak bagus. Tidak bagus ya. Nanti kan orang yang membeli biji kakao tersebut untuk melihat grade-nya kan dibelah biji. Lihat hasil belahannya. Nah, kalau hasil belahannya coklat, berarti itu fermentasinya sempurna. Kalau ungu, fermentasi belum sempurna. Kalau dia sudah menghitam, berarti biji sudah busuk. Nah, setelah fermentasi apa yang harus dilakukan lagi untuk dapatkan? Nah, setelah fermentasi itu baru kita keringkan. Baru dijemur itu ya? Baru dijemur. Dijemur sampai dia kering. Nah, sebaiknya sampai kadar air 10%. Nah, tandanya? Petani kan tidak punya tidak punya alat ukur. Nah, kita patahkan ya. Mudah bisa kita patahkan biji itu dah 10%.
kadar air. Jadi kalau petani punya tidak terlalu banyak tanaman kakaonya, Ya. setelah panen cukup dimasukkan ke karung ya, Ya. sebagai alat fermentasi yang Ya, paling digantung sederhana. tentunya, ya. Jangan ditaruh di tembok, jangan ditaruh di semen. Oh itu juga ya. Ya, dingin kan? Jadi di karung digantung boleh. ya? Atau ditaruh atas caranya papan. di atas papan. Ya. Yang penting tidak di atas Tidak di tembok, tidak di atas semen ya. atas semen. Sampai dia fermentasinya sempurna Ya, berjalan. sampai mengeluarkan bau Bau asam cuka. asam cuka tadi. Nah itu yang kalau sudah seperti itu tanaman buah kakaonya sudah, biji kakao sudah Sudah bermutu. itu ya. Dan harga yang didapat oleh petani bisa seperti tadi ya 70.000 sampai 80.000 tadi. Sekarang harga kakao kan gila-gilaan sekarang harga. Luar biasa sekarang. Luar biasa, sampai 80.000. Tapi kebanyakan kakao enggak terpelihara juga saya lihat tadi. Inilah kita Sumatera Barat sangat rugi sekali sekarang. Sudah dicanangkan oleh Bapak Marlis Rahman tahun 2006. Sumatera Barat menjadi sentra produksi kakao wilayah barat. Nah, ini yang tidak jalan. Oke deh. Jadi artinya memang Ini saya sangat sedih juga kemarin berbincang-bincang dengan eksportir kakao tersebut. Dia mengharapkan kakao kita dari Sumatera Barat ini harusnya dia dapat membeli karena kadar lemak biji kakao di Sumatera Barat bagus. Nah, pengaruh. Itu efeknya lagi. Mutunya tidak bagus. Mutunya Kenapa ya? mutunya bagus? Tidak fermentasi tadi. Jadi secara varietas atau kualitas tanah Ya, kakao kandungan lemaknya nomor 1, kandungan tepung kakaonya nomor 1. Oke, jadi terima Jadi kasih. nomor 1-nya dihilangkan oleh petani itu Oleh sendiri. petani. Nah, Oke. kan kasihan kita ya. Jadi terima kasih informasinya. Ini mungkin bisa menjadi pelajaran juga buat petani kita bahwa harga kakao sekarang lagi bagus, tapi tidak hanya soal harga, juga pengelolaan panen, bagaimana menghasilkan buah, itu yang paling penting dilakukan oleh petani untuk mendapatkan harga. Demikian sobat-sobat pemberdayaan diskusi kita dengan Dawi atau Insinyur Fajri, MP, dosen dari Politeknik Negeri Payakumbuh. Semoga diskusi ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan terutama petani-petani kakao di Sumatera Barat. Sekali lagi terima kasih Dawi. Ya, terima kasih Pak Yos. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.